Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saifuddin selaku Ketua Program Studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Teknik Pak Mohtar Hanafi, yang kami hormati juga Ketua Program Studi Teknik Mesin Pak Saifuddin, yang kami hormati juga dan kami banggakan Profesor Dr. Muji Setio, yang juga beliau adalah Ketua PPP Universitas Muhammadiyah Magelang, dan Bapak Ibu dosen Program Studi Teknik Mesin. Terima kasih atas kehadirannya, dan yang Bu Yun juga hormati dan juga akan menjadi bagian penting dari Fakultas Teknik, seluruh mahasiswi ini ada mahasiswi baru di Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan satu sesi sosialisasi atau bahkan juga mungkin diskusi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di Fakultas Teknik, khususnya di program studi Teknik Mesin. Sebenarnya ini bagian penting fakulter, pengenalan juga fakultas dan juga program studi teknik mesin bagi mahasiswa baru di teknik mesin. Teknik mesin, program studi teknik mesin merupakan salah satu program yang paling muda di Fakultas Teknik karena kita ada 4 program studi sebelumnya, yaitu yang pertama yang paling tertua itu adalah program studi teknik industri, kemudian juga program studi teknik otomotif, program studi teknologi informasi, dan program studi teknik informatika. Nah, yang paling muda di sini ada teknik mesin, dan ini menjadi sebuah program studi yang kami harapkan menjadi salah satu nanti menjadi mercusuar, jadi menjadi salah satu program studi yang akan semakin mengibarkan Fakultas Teknik ke depan. Gitu. Fakultas Teknik ini juga mempunyai misi yang besar. Mas dan Mbak, dan di sini menjadi fakultas teknik yang unggul dalam bidang ekoteknologi dan information technology berdasarkan pada Islamic value dan mampu bersaing di tingkat Asia Tenggara pada tahun 2024. Ini adalah satu visi besar dari Fakultas Teknik karena lingkup kami tidak hanya di lokal, tapi kami berharap bahwa kami bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang juga dia berwawasan, dia kompeten di level nasional maupun internasional. Di sini di makna unggul dari visi yang ada di Fakultas Teknik itu berarti budaya akademik dan riset yang berorientasi pada mutu itu akan selalu menjadi salah satu orientasi kami, dan juga pengembangan potensi diri yang intinya adalah mampu menghadapi tantangan dan peluang globalisasi. Seperti kita ketahui bahwa era sekarang dengan adanya pandemi 4.0 atau bahkan 5.0 dan tantangan-tantangan globalisasi yang lain itu menjadi sebuah keharusan bagi lulusan teknik, tidak hanya teknik mesin tapi teknik-teknik yang lain, itu untuk mereka juga mampu untuk meningkatkan kompetensi diri, skill maupun karakter diri. Nah, makna ekoteknologi dan information technology ini bahwa kita mengembangkan teknologi dan informasi yang mengintegrasikan dan juga mengembangkan teknologi yang mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai sosial, dan juga kita aware dalam penguatan atau pelindungan terhadap lingkungan.
Jadi bagaimana kita mewujudkan sebuah sustainability atau mewujudkan sustainable development goal itu menjadi salah satu tujuan dari Fakultas Teknik. Kemudian juga di sini ada makna yang sangat penting yang juga membedakan Fakultas Teknik ataupun Universitas Muhammadiyah Magelang dengan yang lain, dengan universitas swasta yang lain atau negeri, di mana di sini ada Islamic value. Berarti di sini bahwa pembelajaran yang kita lakukan adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam setiap perilaku dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat serta aware terhadap setiap adanya perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kita. Nah, kita juga tahu bahwa di dalam perwujudan visi ini kami sudah menyiapkan beberapa resource yang memang kita coba untuk siapkan di situ untuk mewujudkan misi yaitu pendidikan, penelitian maupun pengabdian yang nantinya akan juga dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa di program studi teknik mesin di sini. Nah, kami sampaikan juga untuk mewujudkan visi yang unggul di level Asia Tenggara, kami juga sudah mengadopsi untuk kurikulum berbasis KKNI dan juga SKKNI dan juga Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah kurikulum berbasis outcome based education atau outcome based kurikulum. Jadi intinya adalah bahwa kami coba untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada pemenuhan tuntutan akreditasi nasional. Seperti kita ketahui bahwa sekarang kita tidak lagi mengacu pada Badan Akreditasi Nasional, tapi mengacu pada lembaga akreditasi mandiri atau LAM teknik. Namun di sisi yang lain kita juga menyiapkan bahwa untuk institusi kami atau fakultas kami, program studi kami siapkan juga untuk mereka mampu nantinya itu juga memenuhi tuntutan akreditasi internasional. Jadi seperti itu, jadi kami berharap nanti pembelajaran maupun penelitian pengabdian yang ada di Fakultas Teknik itu memenuhi kriteria-kriteria atau kualitas-kualitas nasional maupun internasional. Kemudian juga kami sampaikan di sini untuk program studi teknik mesin, ini kami membuka dua program ya. Jadi yang program reguler untuk S1 sarjana, kemudian yang kedua adalah program yang kelas transfer atau kita sebutnya RPL MBKM gitu ya, hybrid RPL MBKM di sini. Yang di sini bahwa untuk yang reguler itu kalau informasi dari ketua program studi ada 4 orang, kemudian ditambah juga dengan yang program RPL itu ada sekitar 13 plus 1 yang transfer. Nah, ini menjadi sebuah semangat bagi kami bahwa dengan adanya mahasiswa-mahasiswa ini, insya Allah Fakultas Teknik akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas, di mana di situ tidak hanya berorientasi pada output saja, tapi juga kami senantiasa untuk menjaga mutu dalam input maupun dalam proses. Kami sampaikan juga di sini bahwa untuk proses pembelajaran di Fakultas Teknik itu sudah sudah didukung dengan fasilitas yang bagus, mulai dari gedung-gedung yang ada di tempat kami, kemudian juga untuk fasilitas laboratorium, kemudian juga untuk fasilitas perpustakaan. Nah, nanti kalau yang PL nih yang transfer, mahasiswa yang transfer untuk kelas RPL, nanti kalau misalnya pas diundang atau memang harusnya datang ke Universitas Muhammadiyah Magelang, bisa kemudian melakukan tur di Universitas Muhammadiyah Magelang, khususnya di Fakultas Teknik, itu bisa dilihat beberapa fasilitas, mulai dari kami juga menyediakan untuk layanan mahasiswa, kemudian selain dari itu ada beberapa hal yang lain berkaitan dengan support kami terhadap mahasiswa untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, nanti kalau ada berkesempatan untuk hadir secara langsung di Fakultas Teknik, silahkan untuk bisa
mengeksplor lebih banyak. Kemudian juga kami sampaikan bahwa kami di Fakultas Teknik itu mempunyai 33 dosen secara total dari 5 program studi tersebut. Kemudian juga dalam proses untuk administrasi itu kami dibantu dengan sekitar 12 orang tenaga kependidikan. Nah, dosen-dosen di sini tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pembelajaran di Fakultas Teknik, tapi juga mereka mempunyai tanggung jawab untuk menjadi dosen pembimbing akademik. Jadi nanti Mas dan Mbak di program studi teknik mesin akan dibimbing oleh satu dosen yang dia akan mendampingi mulai dari masuk sampai dengan lulus. Jadi pastikan mempunyai kontak person dari dosen tersebut dan nanti Pak Ketua Program Studi akan membagikan mahasiswa siapa yang mendapatkan dosen siapa. Kemudian juga selain dari itu tanggung jawab dosen di sini selain dari dosen pembimbing akademik juga adalah pembimbing skripsi. Jadi nanti sesudah sudah pada fase akhir dari pembelajaran kalian, nanti kalian akan masuk pada fase skripsi untuk yang reguler. Kemudian kalau untuk yang kelas transfer atau konversi itu nanti akan ada satu skema khusus nanti secara lebih jelas nanti akan disampaikan oleh Ketua Program Studi dan juga Prof. Muji bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan untuk kelas transfer. Kemudian juga Mas dan Mbak mahasiswa baru, mahasiswi baru program studi teknik mesin, kami sampaikan juga dalam proses pembelajaran itu di Fakultas Teknik, khususnya kemarin sesudah masa pandemi itu ketika masa pandemi itu dilakukan full online, tapi kemudian karena situasi yang sudah sangat kondusif di Magelang, maka kemudian sudah dilakukan secara offline. Tapi untuk yang kelas transfer, insya Allah nanti akan kita laksanakan secara online, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa hadir di kampus di sini jika memang diperlukan. Nah, jadi untuk pembelajarannya itu masih tetap hybrid lah kita katakannya seperti itu. Jadi possible offline juga possible online. Kemudian untuk menjamin bahwa kualitas pembelajaran, kemudian proses pembelajaran itu bisa sesuai dengan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah ditetapkan dan juga memenuhi capaian pembelajaran lulusan, maka di Fakultas Teknik di Unima juga itu sudah menggunakan Learning Management System dengan menggunakan MOKA. Nanti mungkin Ketua Program Studi bisa menjelaskan bagaimana penggunaan MOKA atau mungkin mahasiswa-mahasiswi semuanya juga sudah tahu ya. Nah, ini ada salah satu Learning Management System, sistem pengelolaan pembelajaran yang berbasis online. Jadi di situ akan mempermudah karena di Fakultas Teknik itu sendiri ada standar yang sudah ditetapkan di mana untuk LMS di sini untuk seluruh pembelajaran itu harus dilengkapi dengan RPS, rencana pembelajaran RPS. Ya, semester. Kemudian juga harus dilengkapi dengan presentasi, materi pembelajaran, kemudian ada assignment, kemudian juga ada tugas mandiri atau tugas kelompok, dan juga di situ nanti akan ada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Kemudian selain dari pembelajaran yang dilakukan dalam 16 kali pertemuan ya atau 16 chapter dalam satu semester, itu juga akan ada satu program yang kita juga sudah implementasikan di Fakultas Teknik, itu adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk yang program yang reguler itu nanti melalui magang, kemudian studi independen, kemudian proyek desa, kemudian bisa student exchange ataupun riset. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswi teknik mesin itu yang reguler itu mempunyai kesempatan yang sama untuk magang independen atau melakukan magang di perusahaan
yang ditunjuk atau berkolaborasi dengan program studi, atau bahkan melakukan student exchange atau pertukaran pelajar. Karena yang ini semester ini kita mengirim 3 orang. Tahun kemarin kita juga mengirim. Tahun sebelumnya ada pandemi tidak, tahun sebelumnya juga tidak. Jadi tapi sebelum pandemi itu kami sudah mengirim mahasiswa itu kemarin ke Malaysia. Jadi untuk mahasiswa reguler itu mempunyai kans yang sama untuk bisa berkompetisi untuk ikut juga di dalam student exchange. Jadi pertukaran pelajar ke negara atau ke universitas di luar negeri. Nah, kalau untuk yang yang transfer nanti akan ada mekanisme khusus yang memang nanti dari proses aktivitas mahasiswa, karena memang rata-rata sudah bekerja, itu nanti bisa dikonversikan atau direkognisi dengan perhitungan tertentu, dan juga nanti akan ada satu program MBKM yang juga nanti akan dibimbing oleh dosen-dosen. Nah, nanti dosen-dosen dari program studi teknik mesin itu salah satunya saya sendiri, nanti kemudian juga ada Prof. Muji, kemudian ada Pak Budi Waluyo, kemudian Pak Saifuddin, kemudian Pak Habibi, kemudian juga Pak Suroto dan Pak Bagio. Jadi ada mereka merupakan dosen-dosen dari teknik mesin dan insya Allah mereka kompeten di bidangnya. Kemudian juga kami sampaikan di sini bahwa untuk output pembelajaran, jadi harapannya kalau tadi inputnya sudah kita bahas, kemudian proses pembelajaran sudah, nah sekarang kita coba untuk melihat output apa sih sebenarnya yang menjadi target dari lulusan dari teknik mesin di sini. Nah, kami berharap bahwa lulusan teknik mesin itu adalah lulusan atau sarjana teknik mesin yang dia berkompeten dan berkepribadian unggul. Tidak hanya mereka kompeten di dalam bidang teknik mesin, tapi harapan kami bahwa mereka bisa punya kelebihan. Nah, makanya di dalam kurikulum di teknik mesin itu juga ada pembelajaran selain dari MKDU, kemudian juga ada pembelajaran untuk Al-Islam Kemuhammadiyahan. Itu ciri khas yang harapannya menjadi ciri pembeda dari lulusan dari teknik mesin Universitas Muhammadiyah Magelang. Kemudian juga kami berharap bahwa nanti kalian bisa lulus tepat waktu. Kalau untuk yang reguler, kalau bisa 3,5 tahun atau maksimal 4 tahun. Kemudian kalau untuk yang transfer, harapannya bisa dalam 1 tahun itu bisa, kalau prosesnya yang program transfer itu 1 tahun. Harapannya bisa lulus. Nah, kemudian yang selanjutnya juga, selain kami juga nantinya akan membekali kalian dengan hasil pembelajaran berupa ijazah maupun transkrip nilai, kami juga berharap bahwa kami juga bisa membekali kalian dengan skill abad 21. Jadi critical thinking, komunikatif, inovatif, kolaboratif, dan juga berakhlak Islami. Nah, nanti pokoknya tim dari teknik mesin yang pada kesempatan ini itu secara khusus dipegang oleh Prof. Muji, insya Allah sudah membuat sebuah kurikulum khusus yang memang harapannya bisa mewujudkan ini gitu. Nah, terakhir sebelum Bu Yun tutup, di dalam output nantinya harapannya bahwa lulusan dari teknik mesin itu juga dibekali dengan sertifikat kompetensi ataupun sertifikat profesi. Nah, ini juga menjadi satu target di Fakultas Teknik dan juga sudah menjadi standar di Fakultas Teknik bahwa lulusan Fakultas Teknik
atau sarjana teknik, ataupun ahli madya teknik, ataupun sarjana komputer, ahli madya komputer, itu juga harus dibekali dengan sertifikasi kompetensi minimal 2. Nah, ini nanti yang yang kita coba untuk arrange. Nah, makanya untuk mahasiswi baru yang hari ini berkumpul, semangat. Mari kita wujudkan cita-cita. Kalau yang sudah bekerja, bagaimana untuk segera bisa mendapatkan gelar sarjananya, sehingga nanti akan bisa meningkatkan level kompetensinya atau bahkan level jabatan di perusahaannya. Dan untuk yang reguler, semangat untuk segera memulai tancapkan atau taruh cita-citanya setinggi mungkin, segera siapkan buat perencanaan yang bagus, kapan harus lulus, apa yang harus digunakan dan apa yang harus disiapkan dan sebagainya. Nah, nanti mungkin secara lebih jelas, lebih detail nanti akan bisa disampaikan oleh ketua program studi ataupun Pak Prof. Muji. Satu lagi, Bu Yun tadi belum kenalkan bahwa di Fakultas Teknik itu dipimpin oleh seorang dekan, jadi saya dekan Fakultas Teknik, kemudian ada wakil dekan. Nah, kalau saya di bidang akademik, kemudian kerjasama SDM, penjaminan mutu. Kalau untuk yang wakil dekan Fakultas Teknik itu dia di bidang keuangan dan juga kemahasiswaan. Nah, nanti kalau berkaitan dengan kemahasiswaan boleh berkaitan dengan wakil dekan, berhubungan dengan wakil dekan. Kalau berkaitan dengan akademik, hal-hal yang lain boleh langsung kontak dengan Bude saya. Kemudian juga untuk untuk masing-masing program studi itu diketuai oleh satu ketua program studi, kecuali yang program studi teknik informatika, karena program studi teknik informatika itu selain diketuai oleh satu ketua program studi, itu juga ada sekretaris program studi. Nah, mungkin itu saja sedikit ya overview dari bidang akademik, mungkin juga masih banyak yang belum saya sampaikan, tapi harapannya itu sudah paling tidak menggambarkan di Fakultas Teknik itu seperti apa. Mungkin itu saja Pak Kaprodi. Saya kembalikan waktu kepada Pak Saifuddin. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Bu Dekan atas sambutannya serta penjelasan mengenai pengenalan overview mengenai di Fakultas Teknik. Tadi sebetulnya sudah saya mau cut Bu, karena waktunya sudah lebih 3 menit Bu. Oke, nanti kalau misalkan ada tanya jawab, barangkali ada yang belum paham atau pengen lebih lebih dalam paham mengenai Fakultas Teknik, nanti di sesi terakhir akan kita buka sesi tanya jawab. Berikutnya untuk Pak Wakil Dekan, Pak Motar Hanafi, mungkin bisa saya sampaikan sebelumnya. Jadi yang hadir di kesempatan Zoom ini khusus mahasiswa transfer saja Bu, mahasiswa transfer dan RPL. Karena yang reguler kemarin sudah PPK Masta dan sudah fakultet di universitas. Oh ya, saya pikir ini gabungan. Oh enggak, enggak apa-apa. Berikutnya Pak Motar Hanafi, Wakil Dekan Fakultas Teknik, waktu dan tempat saya persilakan maksimal 15 menit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Saifuddin waktunya. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Teknik Bu Yun Arifatul Fatimah. Yang saya hormati Pak Kaprodi dari Teknik Mesin Pak Saifuddin. Yang saya hormati Prof. Muji, Pak Suroto, Pak Bagio, Pak Budiwaluyo yang di sini menjadi dosen di Fakultas ada Fakultas Teknik. Seperti tadi disampaikan Bu Dekan,
kita mempunyai tupoksi masing-masing, kemudian punya tanggung jawab masing-masing. Jadi tujuannya hanya jadi sudah banyak disampaikan tentang Fakultas Teknik dari Bu Dekan, bagian tadi tentang bidang akademik. Nah, saya jadi diminta untuk menyampaikan beberapa hal tentang bidang 2 atau bidang keuangan dan sarana prasarana, kemudian yang selanjutnya adalah bidang 3 atau kemahasiswaan. Jadi di Fakultas Teknik khususnya atau di Unima secara umum bahwa memang ada 3 bidang yang dan masing-masing punya tupoksi sendiri-sendiri, ya tujuannya untuk satu, yaitu untuk kesuksesan studi dari seluruh mahasiswa. Nah, seperti tadi disampaikan, kalau saya biasanya berhubungan dengan layanan itu di bidang keuangan ya. Jadi perlu dipahami ada beberapa hal dari teman-teman mahasiswa, mungkin termasuk juga ini mahasiswa RPL dan mahasiswa transfer, bahwa ada beberapa hal yang perlu dipahami untuk bidang keuangan, terutama yang berhubungan dengan layanan, yang mungkin perlu kami sampaikan atau saya sampaikan. Ini termasuk juga untuk perencanaan ke depan teman-teman mahasiswa dalam proses studi. Jadi biasanya keuangan ini berhubungan dengan administrasi ya. Jadi kalau mahasiswa itu kan kadang-kadang kesuksesannya atau kelancaran studinya dipengaruhi oleh 2 hal ya, di studi di akademik dan kelancaran di bidang administrasi. Jadi kalau di bidang administrasi salah satunya adalah di keuangan. Jadi perlu diketahui bahwa untuk keuangan itu nanti teman-teman dalam melakukan pembayaran SPP itu akan dilakukan 2 kali angsuran ya. Nah, dari 2 kali angsuran ini nanti ada hal-hal yang perlu diketahui juga. Jadi ada istilahnya status kemahasiswaan itu, ada status mahasiswa aktif. Saya tadi mencoba ngecek di sistem informasi akademik, mahasiswa aktif di teknik mesin itu ada 17 ya. Iya Pak Saifuddin ya. Jadi yang 4 itu adalah mahasiswa reguler dan 13 adalah mahasiswa transfer dan RPL. Nah, ini berarti status mahasiswa teman-teman sekarang alhamdulillah sudah aktif. Nah, nanti setelah registrasi itu status yang muncul yaitu biasanya akan ada mahasiswa aktif. Tapi yang perlu teman-teman cermati jangan sampai nanti ada status yang lain, yaitu ada istilah dicutikan, cuti, atau pending. Nah, ini perlu diketahui, jangan sampai nanti teman-teman mengalami hal-hal seperti ini. Jadi kalau yang namanya pending itu berarti teman-teman sudah proses registrasi, tapi belum melakukan pembayaran. Itu nanti status di keaktifan mahasiswa itu akan berstatus pending. Kemudian ada yang tadi saya sampaikan dicutikan, itu biasanya sudah sampai batas akhir registrasi, mahasiswa belum melakukan registrasi. Nah, registrasi di sini akan ada 2 hal, yaitu input KRS, kemudian melakukan pembayaran. Sebelum input KRS tentu teman-teman seperti yang disampaikan Bu Dekan tadi, teman-teman punya dosen bisa melakukan proses konsultasi KRS, mata kuliah apa yang akan diambil dan seterusnya. Itu sebenarnya nanti bisa ke pembimbing akademik. Nah, setelah teman-teman dapat
penjelasan, dapat persetujuan, maka melakukan proses input KRS. Nah, input KRS itu statusnya masih pending ya. Mahasiswa masih pending, kemudian nanti melakukan pembayaran. Nah, setelah itu statusnya menjadi aktif. Nah, kalau sampai akhir masa batas input KRS, teman-teman belum melakukan proses input KRS, itu nanti akan berstatus dicutikan. Nanti ada pengumumannya ya. Jangan khawatir, proses registrasi ini sekarang sudah online semua ya. Jadi teman-teman yang mungkin di luar kota dan seterusnya bisa berhubungan dengan DPA, kemudian nanti melakukan proses registrasi, akan dipandu dan seterusnya. Nanti akan proses registrasi selesai ya. Jadi karena ada beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman ketahui, ada satu kasus bahwa mahasiswa merasa sudah aktif, tapi ternyata belum. Jadi dia mengikuti perkuliahan, dosen juga mengajar, tidak ada yang mengingatkan sampai akhir masa studi, mau ujian dan seterusnya. Ternyata pada saat mau diinputkan nilai, itu daftar teman atau daftar mata kuliah yang teman-teman ambil itu nggak ada. Nah, itu kadang terjadi seperti itu. Itu statusnya adalah dicutikan. Nah, itu mudah-mudahan mulai dari sekarang sudah mulai dipersiapkan, setidaknya nanti jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi pada teman-teman ya. Jadi kalau dicutikan itu ya nanti apa namanya statusnya otomatis tidak aktif. Kalau tidak aktif, maka nanti teman-teman tidak atau mata kuliah yang diambil itu tidak masuk ke database sistem akademik. Nah, ini yang jadi problem pada saat mau diinputkan nilai oleh dosen, nanti tidak akan bisa diinputkan. Ini mudah-mudahan bisa dipersiapkan sehingga nanti dalam prosesnya dilakukan dengan apa namanya dengan baik. Biasanya yang saya hadapi ya teman-teman mahasiswa ini adalah pada saat akhir masa registrasi kok saya belum punya dana atau yang lain, itu sebenarnya teman-teman tidak perlu ragu untuk bisa berkonsultasi ke saya langsung atau ke DPA dulu. Nanti akan kita arahkan bagaimana solusinya. Nah, itu dari sisi pembayaran yang mungkin jangan sampai urusan administrasi itu mengganggu kelancaran studi teman-teman semua. Jadi ini yang dari keuangan yang perlu saya sampaikan. Nah, mungkin ini ada sistem informasi yang mungkin teman-teman harus selalu buka, ya bukan harus selalu buka ya, yang bisa teman-teman buka untuk di apa namanya ditengok lah. Ini mungkin saya share nih. Mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, ini ada satu sistem yang di sini sering disebut dengan sistem KRSOL. Ini saya tadi sore mencoba ngecek, ini contoh ya. Ini saya tadi sore ngecek di apa namanya? Di sistem akademik. Saya mencoba saya ngambil satu sampel ya. Ambil satu contoh. Ini adalah username password. Nanti teman-teman bisa minta username password ke TU ya. Atau nanti bisa diinformasikan dari prodi. Jadi ini contoh KRSOL ya. Jadi nanti begitu teman-teman melakukan proses KRS akan seperti ini. Jadi di sini akan disampaikan pemberitahuan tentang proses pembayaran, proses KRS dan seterusnya. Nah, ini contoh saya mengambil satu sampel. Ini kalau KRS, nanti teman-teman bisa melihat sendiri. Ini ya lumayan berat ngelutnya. Jadi ini ada
KRS, ada self service, jadwal, nilai, KKN dan seterusnya. Bisa langsung nanti. Nah, di sini warna merah karena kemungkinan data tentang dosen pembimbing akademik belum masih. Nanti kalau dosen pembimbing akademiknya sudah terdata, nanti akan berubah jadi informasi yang teman-teman dapatkan. Nah, di sini ada yang namanya status ya. Nah, di status ini ada angsuran 1 oke, ini yang status oke, angsuran 2 oke, berarti angsuran yang kedua sudah diselesaikan. Kalau belum, di sini akan ada tulisan mungkin sekali lagi untuk yang teman-teman di teknik mesin ini mungkin insya Allah hari Senin atau Selasa baru tersedia apa namanya passwordnya. Saya tadi mencoba mengambil tapi ternyata passwordnya belum di generate ya. Ini contoh untuk teknik industri ya. Jadi sebenarnya sama ya untuk teknik industri maupun teknik mesin, teknik informatika semuanya sama ya. Tampilan yang muncul, kemudian ini ada jadwal. Ternyata di jadwal ini hanya belum muncul jadwalnya. Jadi ada jadwal dan seterusnya. Nah, nanti kalau teman-teman melihat jadwal, sebaiknya teman-teman menggunakan yang ini, teknik.unima.ac.id. Jadi ada pengumuman untuk melihat jadwal kuliah atau nanti ada jadwal khusus untuk teman-teman yang RPL transfer. Nah, ini contoh apa namanya? Sistem yang berhubungan dengan administrasi. Kalau ini yang tadi disampaikan ini MOKA ya, LMS nanti akan disampaikan oleh Kaprodi untuk penjelasannya. Nah, ini LMS yang di sini bisa melakukan semua aktivitas pembelajaran. Oke, seperti ini untuk KRSOL ya. Alamatnya adalah krsol.unima.ac.id. Ini bisa sekali-kali dilihat lah. Nanti kalau sudah muncul mata kuliah seperti ini sudah aman ya. Atau tadi saya sudah melihat di sistem informasi akademik, teman-teman yang hadir di sini, insya Allah mata kuliahnya sudah aktif semua. Ini untuk persiapan semester berikutnya. Nanti teman-teman akan mendapatkan informasi kapan registrasi, jangan sampai dicutikan. Nah, maksudnya gitu ya, jangan sampai dicutikan. Karena memang kalau dicutikan itu selain teman-teman nggak aktif, itu satu hal biaya yang harus teman-teman bayarkan itu 50% dari biaya studi. Sementara kalau teman-teman mengajukan cuti, kalau dicutikan tadi, kalau cuti itu hanya sekitar 90 sampai 100 ribu. Saya berharap teman-teman tidak mengalami yang namanya dicutikan. Jadi mudah-mudahan dengan memahami proses tadi, kalau ada apa-apa bisa ditanyakan ke pembimbing akademik atau langsung ke saya ya, kampus bisa lewat WA, bisa lewat telepon gitu ya. Nanti bisa kita bantu untuk urusan keuangan. Nah, selain bidang keuangan di Wakil Dekan ini juga mengelola bidang kemahasiswaan ya. Kemahasiswaan di sini ada banyak kegiatan ya. Misalnya untuk kegiatan kemahasiswaan ini mungkin ini ada prodi baru teknik mesin. Apakah nanti akan dibentuk himpunan mahasiswa sendiri atau sementara masih menggabung dengan teknik otomotif. Nah, itu nanti kita coba kita ini ke Pak Kaprodi nanti seperti apa, apakah akan langsung dibentuk himpunan mahasiswa jurusan atau prodi teknik mesin atau masih jadi satu dengan otomotif. Karena yang jadi satu itu ada himpunan mahasiswa Himanivo itu ya, itu teknik informatika S1 dan D3 teknologi informasi itu jadi satu di himpunan kemahasiswaan. Nah, nanti mungkin bisa
dipertimbangkan apakah nanti akan menjadi satu atau dipisah tersendiri. Kemudian yang lain ada kegiatan yang berhubungan dengan prestasi. Ini misalnya untuk mahasiswa reguler atau mahasiswa transfer bisa juga. Jadi kalau tadi mungkin penanganan untuk mahasiswa transfer dan RPL mungkin tidak banyak aktif di kemahasiswaan di kampus ya, tapi nanti akan ada treatment tersendiri untuk kegiatan kemahasiswaan untuk yang RPL dan yang transfer. Kemudian yang lainnya tentang kemahasiswaan ini seperti sudah disampaikan Bu Dekan tadi, salah satunya ya student exchange ya, atau pertukaran mahasiswa yang ini alhamdulillah kesempatan ke luar negeri, ke Malaysia. Ada 4 mahasiswa Fakultas Teknik. Nah ini teman-teman kalau yang berminat untuk ikut student exchange bisa nanti kita coba tindak lanjuti ya. Jadi ini bekerja sama dengan kantor urusan kerjasama di tingkat universitas. Kemudian yang lainnya saya kira itu ya. Jadi untuk permasalahan yang berhubungan dengan keuangan yang sekiranya nanti dapat mengganggu proses kelancaran teman-teman semua, nanti bisa langsung berhubungan dengan saya di kampus atau seperti tadi saya sampaikan bisa lewat WA dan lewat telepon. Mungkin seperti itu dulu Pak Saifuddin, nanti kalau mau diperdalam dengan tanya jawab bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih waktunya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Nabi, selaku wakil dekan. Mungkin kalau saya boleh usul Pak Nabi, untuk yang KRSOL tadi, kalau ada panduannya, mungkin panduannya bisa di-share Pak, buat mahasiswa-mahasiswa transfer ini Pak. Jadi Pak, nanti kita minta panduannya ke PAA ya Pak ya, untuk langsung di-share ke teman-teman mahasiswa teknik mesin ini. Oke, siap, terima kasih Pak. Oke. Oke, kemudian selanjutnya ini saya dari program studi akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini saya share dulu. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Sampun Pak, sampun. Oke, ini jadi untuk semua mahasiswa yang kemarin sudah mengirimkan transkrip itu sudah kita konversi dari program studi, sudah kita konversi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Ada satu mata kuliah yang bisa kita akui menjadi beberapa mata kuliah, tapi ada juga yang beberapa mata kuliah itu hanya bisa kita akui menjadi satu mata kuliah. Nah, untuk menseragamkan, maka dari transkrip dari teman-teman mahasiswa baru itu ini sudah kita, ini yang transkrip dari perguruan tinggi asal, kemudian dengan transkrip Mesin Unima, kemudian ini sudah muncul nilainya versi mata. Nah, proses itu sudah ada 100 SKS yang bisa diakui di Unima. Kemudian karena jumlah SKS di Teknik Mesin Unima itu ada 145, baru diakui 100, maka ada 44 SKS yang harus diselesaikan. Nah, 44 SKS ini ada yang ditempuh di semester ini, ada yang ditempuh di semester awal atau semester gasal ini, kemudian ada juga yang harus ditempuh di semester benar. Nah, seperti apa ini?
Nah, ini mata kuliah. Ini mata kuliah yang harus diambil tadi ya, yang harus diselesaikan selama studi di Teknik Mesin Unima. Masih ada 44 SKS, kita bagi di semester 1 itu di semester gasal ini 24 SKS, kemudian nanti di semester genap berikutnya ini 24. Di semester 1 atau gasal ini ada 24 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian nanti di semester genap ini ada 20 SKS yang harus diselesaikan. Nah, ini ya. Jadi untuk semua mahasiswa ini kemarin sudah diinputkan oleh universitas, oleh staf Biro Administrasi. Jadi nanti mahasiswa mulai besok hari Senin mungkin kalau sudah punya user dan punya password nanti bisa masuk ke KSOL untuk mengecek mata kuliah ini. Tapi kemarin sudah diinputkan, jadi nanti mahasiswa tinggal ngecek saja apakah yakin mata kuliah ini sudah masuk di KRS jenengan atau belum. Nanti kalau belum, nanti jenengan bisa langsung menghubungi ke saya atau ke dosen pembimbing akademik masing-masing. Gitu ya. Kemudian mengenai mata kuliahnya ini nanti, jadi mata kuliah ini harus diselesaikan dalam 1 semester. Kemudian nanti caranya bagaimana nanti akan didetailkan oleh Prof. Muji. Jadi masing-masing mata kuliah ini nanti sudah dibuatkan formulir untuk evaluasi, cara mengisinya, kemudian bahkan cara penilaiannya sudah kita siapkan. Jadi mahasiswa nanti tinggal melengkapi saja. Formulir sudah kita siapkan. Kemudian berikutnya ini pembimbing akademik. Ini pembimbing akademik sekaligus nanti sebagai dosen pembimbing selama perkuliahan. Atau jadi untuk mahasiswa transfer ini kan nanti perkuliahannya semuanya kan di tempat kerja atau kita sebut dengan MBKM. Nah, di sini masing-masing mahasiswa ini sudah punya dosen pembimbing sendiri-sendiri ya, ini ya. Jadi contohnya ini Mas Arif Saiful Huda, nanti dosen pembimbingnya Pak Dr. Budi Waluyo ST MT. Nah, dosen pembimbing akademik nanti ini akan mengarahkan, kemudian mengevaluasi, memonitoring sampai dengan nanti harus bisa mengambil nilai. Nanti ya, jadi yang diambil nilai nanti didapat dari formulir evaluasi dulu. Kemudian dosen pembimbing ini sekaligus nanti akan menjadi dosen pembimbing akademik yang akan mulai, jadi semenjak jenengan ini ditetapkan sebagai mahasiswa baru sampai lulus nanti dosen pembimbing akademiknya ini tidak berganti. Jadi akan tetap. Jadi untuk Saiful Huda ini ya sampai lulus besok ya dosen pembimbingnya Pak Budi Waluyo terus sampai. Oleh karena itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Dekan Pak Motar Hanafi, jadi permasalahan sekecil apapun tidak hanya akademik tapi juga permasalahan keuangan nanti bisa disampaikan ke dosen pembimbing akademik. Jadi sebetulnya kalau ada permasalahan yang kecil tapi tidak dikomunikasikan dengan baik, nanti ya lama-lama bisa menjadi masalah yang besar. Untuk masalah keuangan tadi sebetulnya ya, yang kata kuncinya kalau nanti sudah saatnya bayar, kalau belum bisa bayar, nanti bisa ngomong sama DPA, minta dispensasi, pengunduran waktu pembayaran itu juga bisa dilakukan oleh DPA. Kemudian nanti DPA akan mengusulkan ke wakil dekan. Itu kemudian ini satu lagi. Ini sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, ini contoh ya. Ini contoh nanti
Ini salah satu contoh formulir evaluasi diri. Ini untuk mata kuliah heat transfer, kemudian nanti CPMK-nya seperti apa, kemudian nanti yang di industri seperti apa, ini sudah tertulis semua. Nanti mahasiswa tinggal melengkapi isinya saja. Nah, nanti mahasiswa tinggal bercerita saja apa-apa yang sudah dilakukan, kemudian dilamiri dengan buktinya. Nah, ya ini. Kalau sudah dilengkapi dengan buktinya, nanti dosen pendamping nanti akan bisa melakukan penilaian. Itu nanti cara pengisiannya bagaimana akan didetailkan nanti oleh Prof. Muji. Kemudian ini terakhir dari saya, satu lagi. Ini sudah kelihatan belum ya? Belum share screen, Pak. Belum share screen. Share screen, sebentar. Share screen-nya kok hilang ya? Kok bisa? Share screen-nya kok. Share screen, oke. Oke, nah ini terakhir dari saya. Jadi nanti sudah kita buat jadwal untuk upgrade knowledge. Ini rencananya akan kita laksanakan setiap hari Jumat atau akhir pekan. Jadi setiap hari Jumat, ini mulai minggu depan ya, ini mulai minggu depan, kemudian akan berakhir ini bulan Februari. Nah ini, Jumat, ini pokoknya setiap Jumat, kecuali Jumat minggu terakhir. Jadi setiap Jumat minggu terakhir itu kita liburkan. Jadi kalau Jumatnya itu ada 4, berarti hanya 3 Jumat. Jumat 1, Jumat 2, Jumat 3, Jumat 4 libur. Kalau Jumatnya ada 5, berarti kita nanti Zoom-nya itu Jumat 1, 2, 3, 4, yang Jumat 5 kita libur. Pokoknya yang Jumat terakhir itu kita liburkan untuk istirahat. Ini masing-masing sudah kita plotkan jadwalnya, hari, tanggal, kemudian nanti pemateri, ini topik, dan materi. Ini jadwal sementara yang sudah saya buat. Kemudian nanti teknisnya itu nanti bisa kita sepakati bersama. Nanti misalkan ini pematerinya, misalkan pas hari ini kok tidak bisa. Nanti ada 2 alternatif. Pemateri yang bawah itu saya naikkan ke atas, atau bisa digeser harinya, tapi tergantung kesepakatan dengan mahasiswa. Atau kemungkinan mahasiswa sepakat, Pak, jangan hari Jumat, karena hari Jumat itu biasanya kita sudah libur. Nah, mungkin bisa maju hari Kamis atau hari Rabu. Tapi harus ada kesepakatan bersama dulu. Jadi pematerinya siap dan mahasiswanya pun juga sudah siap. Karena kalau salah satu tidak siap, dia nanti tidak bisa berjalan. Oke, gitu ya. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ini sudah 15 menit juga. Kemudian nanti kalau ada sesi tanya jawab, mungkin di sesi akhir aja. Itu terima kasih dari saya. Kemudian waktu selanjutnya saya persilakan sepenuhnya ke Prof. Muji. Terima kasih. Mengatakan Prof. Muji, saya persilakan. Oke, matur nuwun Pak Saifuddin. Yang saya hormati Bu Yun, Pak Rahmati, Pak Saifuddin, Bapak Ibu dosen semuanya, dan para mahasiswa sekalian. Suara saya bisa didengar dengan jelas, nggih? Bisa, Prof, bisa. Oke. Ya, Jadi meskipun di sini hujan, Prof. Aduh, nggak apa-apa, yang penting sampai. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita akan, sebentar, saya minta waktu 1 menit untuk masang charger. Alhamdulillah sudah kepasang. Saya akan mencoba mendemokan. Ini adalah contoh pengisian formulir evaluasi diri. Nah, sebenarnya itu di sini namanya formulir mutu,
pelaporan pembelajaran MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Apa itu? Adalah metode pembelajaran luar kelas yang dalam hal ini capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah itu sudah ditetapkan. Sedangkan dalam era sekarang mulai tahun 2020 yang boleh untuk dialternatifkan itu adalah metode untuk mencapai capaian pembelajaran. Dulu yang disebut kuliah ya kita harus di ruang kelas kemudian ketemu dengan dosen, ada transfer knowledge. Tetapi sekarang untuk mencapai capaian pembelajaran tertentu itu boleh dilakukan di dalam kelas, boleh dilakukan di luar kelas. Oleh karenanya di kelas transfer dan RPL ini kita akan menempuh cara baru, era modern, era MBKM, di mana capaian pembelajaran setiap mata kuliah itu akan kita capai di luar kelas. Sehingga ini bisa memfasilitasi siapa saja yang sudah bekerja dan ingin meningkatkan level kualifikasi akademiknya. Saya akan memberikan contoh satu, namanya mata kuliah Heat and Mass Transfer, ya perpindahan kalor dan massa. Maka di sini contohnya ada identitas mata kuliah, ini sudah tidak boleh dirubah-rubah. Para mahasiswa untuk yang identitas mata kuliah ini dibiarkan saja sebagaimana adanya. Capaian pembelajarannya kan mampu menganalisa dan menghitung perpindahan kalor konduksi, konveksi, dan radiasi antar dua permukaan atau lebih. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep dasar mode perpindahan kalor konduksi, konveksi, dan radiasi. Setiap capaian pembelajaran mata kuliah itu berbeda-beda setiap mata kuliah. Jadi kalau nanti ada mata kuliah welding and joining, ya berarti capaian pembelajarannya berbeda. Renewable energy juga berbeda, advanced manufacturing process juga berbeda. Maka capaian pembelajaran mata kuliah ini bagi universitas itu namanya capaian pembelajaran. Tapi bagi industri itu namanya kompetensi. Kami yakin kalau di industri kok membicarakan tentang capaian pembelajaran tidak akan nyambung. Industri tahunya adalah kompetensi. Kompetensi industri, kompetensi dunia kerja. Oleh karenanya, ini dua kompetensi ini, dua capaian pembelajaran ini disetarakan, ya, bukan disamakan, tetapi disetarakan dengan salah satu di antara 5. Contohnya misalnya, panjenengan nanti mampu menyelesaikan permasalahan teknis yang berkaitan dengan perpindahan kalor pada kasus konduksi, konveksi maupun radiasi. Salah satu ini. Itu satu ini sudah dianggap berkesetaraan dengan mampu menganalisis dan mampu menjelaskan konsep dasar. Lalu yang kedua misalnya mampu merancang mesin yang melibatkan perpindahan kalor konveksi atau radiasi. Misalnya yang nomor 1 ini menyelesaikan permasalahan teknis ini kok tidak, berarti yang nomor 2. Contoh realnya ya, Mas Kiki di Nasmoko itu pernah terlibat atau dalam 6 bulan ke depan, kalau kemarin belum punya pengalaman dan catatannya, maka dalam 5 bulan ke depan harus pernah terlibat dalam penyelesaian misalnya mesin overhead. Terjadi mesin overheating, lalu Mas Rifki menangani dari proses awal, kemudian mengambil keputusan ini harus diapakan, kemudian diselesaikan, itu dan bisa dijelaskan, maka Mas Rifki sudah memiliki kompetensi industri dalam hal menyelesaikan permasalahan teknis berkaitan dengan perpindahan kalor yang disetarakan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Bagi teman-teman yang lain, misalnya terlibat dalam proses perancangan kompresor, perancangan pompa atau apapun yang di situ melibatkan perpindahan kalor dan massa, ya, dan massa cair atau massa gas itu juga boleh. Atau jika tidak, mampu memberikan rekomendasi teknis dan saintifik kepada atasan, bawahan, maaf ini salah ketik, atau kepada bawahan atau rekan kerja yang berkaitan dengan perpindahan kalor. Misalnya
jenengan sebagai manajer yang tidak mungkin menyelesaikan sendiri, tetapi ada kasus misalnya di perusahaan jenengan yang terkait dengan perpindahan kalor, sistem AC, pompa kalor, dan yang semuanya berkaitan dengan perpindahan kalor, dan jenengan mampu memberikan advice, memberikan arahan, memberikan keputusan terhadap permasalahan di industri itu juga sudah dianggap bisa menyelesaikan masalah industri dan berkesetaraan dengan capaian pembelajaran, analisis, dan menjelaskan konsep. Atau jika tidak, ini juga tidak menguasai konsep perpindahan kalor melalui proses-proses pelatihan. Mungkin ini tidak ada, tetapi pernah, atau jika ini juga belum pernah, jenengan nanti mencari informasi webinar-webinar, pelatihan-pelatihan yang terkait dengan perpindahan kalor melalui proses-proses pelatihan itu. Misalnya ada pelatihan dan bersertifikat, sudah pernah ikut pelatihan terkait dengan penyelesaian masalah emisi atau emisi mesin atau apapun yang itu terkait dengan perpindahan kalor itu boleh. Atau jika tidak, dalam 5 bulan ke depan bisa memiliki karya teknologi atau karya ilmiah yang berkaitan dengan perpindahan kalor. Misalnya ini juga boleh. Nah, sekarang jenengan boleh kira-kira misalnya untuk mata kuliah ini ya, perpindahan kalor ini dieling-eling, diingat-ingat selama proses bekerja di industri apa yang sudah dilakukan. Jika belum, sama sekali belum semuanya, nanti berarti harus mengupayakan dalam 5 bulan ke depan itu jangan mencari kasus sendiri yang berkaitan dengan perpindahan kalor. Lalu, bagaimana kriteria penguasaan yang disetarakan dengan JPMK? Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran, sebagaimana yang deskripsikan pada kolom berikut ini, ya kan, dimohon saudara dapat menyusun deskripsi singkat dan melampirkan bukti yang valid, otentik, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut. Nah, di sini dikriteriakan sangat baik jika misalnya tadi Mas Rifki, saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau saya memiliki keterampilan ini selalu digunakan dalam pekerjaan dan dengan tepat tanpa ada kesalahan. Berarti sangat baik. Baik, misalnya saya melakukan tugas atau terlibat dengan baik, menguasai dengan baik, dan memiliki keterampilan ini kadang-kadang digunakan. Kalau selalu digunakan dalam perusahaan sehingga penyelesaian kasus thermal ini menjadi budaya kerjaan jenengan, berarti silakan itu diklaim sangat baik. Setelah itu, misalnya tidak pernah. Nah, tidak pernah berarti ini tidak diisi. Kasusnya misalnya ada yang tadi di Samarinda ya, yang di lab. Maka panjenengan kan terlibat dalam metal forming atau metal joining. Nah, kapan terlibat dalam perpindahan kalor? Misalnya membuat keputusan pendinginan logam pasca pemanasan, pasca las, dan seterusnya. Lalu jenengan punya keahlian bahwa kalau ini didinginkan dengan oli, itu hasilnya ini, dengan ini hasilnya ini, dan itu bisa menjelaskan secara konseptualnya. Nanti juga ada diskusi, ada verifikasi dari tim DPA itu juga sekaligus sebagai asesor kompetensi industri, maka itu juga bisa dilaporkan. Berikutnya lagi, ini adalah formulir klaim kompetensi industri. Deskripsikan pengalaman dan kemampuan saudara minimal 200 kata. Awalnya ini 500 kata tetapi berat, 200 kata saja dalam hal penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perpindahan kalor pada kasus konduksi, konveksi maupun radiasi. Deskripsi dapat berupa pengalaman kerja yang berkaitan, ya, tempat menyelesaikan pekerjaan dan hasilnya. Pelatihan-pelatihan keprofesian yang terkait dengan mata kuliah ini juga dapat dideskripsikan dalam kolom ini. Misalnya, ini di sini contohnya adalah Mas Vicky. Misalnya saya sampaikan aja, saya terbiasa menyelesaikan kasus-kasus ya, kasus mesin overhead misalnya di PT Masmuko Magelang. Sebagai contoh, pada tanggal 6 Oktober saya terlibat penuh
dalam penyelesaian atau servis sistem pendinginan pada mobil Innova seri atau Innova bla 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 dengan plat nomor XXX misalnya. Nah, lalu diceritakan dalam kasus ini ada keluhan pelanggan terkait apa-apa-apa. Kemudian setelah saya analisis berdasarkan servis data, diambil tindakan perbaikan berupa titik. Untuk menguji hasil kerja tersebut dilakukan apa-apa saja dan seterusnya. Nah, kalau sudah, kan ini kan klaim, maka buktinya apa? Buktinya misalnya Mas Kiki daftar riwayat pekerjaan dan riwayat tugas yang dilakukan. Ya, selama kasus itu cari filenya. Jika tidak, mungkin foto pekerjaan yang pernah dilakukan. Saya lebih suka lagi kalau ini nanti dalam bentuk misalnya ini dalam kasusnya itu dalam minggu atau bulan ke depan dan Mas Kiki itu pas dapat kasus ini itu divideokan dari saat menerima sebagai service advisor, kemudian berbicara dengan konsumen, kemudian menangani kasus itu dan menjelaskan ini seperti apa, seperti mereview atau itu. Nah, nanti videonya itu dikirimkan ke kami, nanti kami bantu, nanti akan kita upload di dalam YouTube-nya program studi teknik mesin secara official. Nah, di situ nanti kan siapa yang menonton, siapa yang berkomentar, terus nanti jenengan juga bisa menanggapi komentarnya itu meyakinkan bahwa Mas Kiki punya kompetensi di bidang heat transfer and mass. Nah, itu yang dimaui kita. Atau misalnya ada buku harian atau bukti, misalnya service order, ya. Kemudian di situ ditandatangani siapa yang mengerjakan, atau ini ya lembar tugas atau service order atau nama lain di panjenengan namanya apa saja tidak masalah. Kemudian kalau mungkin ada logbook nanti akan kita buatkan logbook pekerjaan harian ya yang dilakukan oleh para mahasiswa ini apa saja itu akan kita buatkan logbooknya. Lalu catatan pelatihan misalnya pernah dikirim pelatihan mengikuti pelatihan itu saya yakin kalau karyawan di industri itu sangat banyak, mungkin setiap bulan sekali dengan hadirnya produk baru itu mungkin kayak Mas Kiki dan lain-lain itu ada pelatihan, ada mobil hybrid dan sebagainya itu ikut di situ. Lalu misalnya juga punya keanggotaan asosiasi profesi yang relevan, misalnya ada yang dari PDAM Samarinda itu kan pasti punya asosiasi apa gitu. Itu juga bisa menunjukkan bahwa jenengan merupakan atau saudara merupakan bagian dari asosiasi profesi itu dan selalu mendapatkan adik pengetahuan di situ. Kalaupun tidak, misalnya ada surat keterangan atau laporan verifikasi pihak ketiga pemberi kerja. Ya. Kalau enggak ya perusahaan penghargaan dari industri atau penilaian kinerja dari perusahaan atau pengguna jasa. Nanti kalau bukti-bukti yang ini, yang dari nomor 1 sampai nomor 13 ini, kok tidak bisa, nanti setiap DPA akan memberikan formulir resmi dari program studi, akan bertanya kepada pimpinannya, mungkin mengajak diskusi bagaimana kinerja saudara ini sebagai mahasiswa terkait dengan penyelesaian ini. Nanti akan diajak diskusi dan itu merupakan bukti yang sahih untuk bisa ini. Nah, buktinya apa? Bukti untuk mendukung klaim atas pernyataan kriteria kompetensi industri itu yang disetarakan dengan capaian pembelajaran harus sesuai prinsip bukti, yaitu sahih. Ya, sahih itu apa ya? Benar-benar misalnya yang difoto ya fotonya kita, bukan kemudian mengvideo orang lain gitu. Yang kedua otentik, asli ya, otentik bahwa itu dilakukan tidak editan gitu. Lalu kalau bisa terkini ya, kalau
Kalau bisa itu yang versi terkini, misalkan yang kemarin sudah punya ya ditambahkan lagi kalau misalnya ada, dan cukup itu ya ini apa namanya bukti yang diberikan kepada kita itu meyakinkan bahwa oh iya ini benar, cukuplah. Nah, setelah itu di sini jenengan klaim di sini mampu menyelesaikan permasalahan teknis yang berkaitan dengan perpindahan kalor. Kalau yakin jenengan sangat baik, ya dibuat di sini. Boleh ditandai dengan huruf V, atau bisa diwarnai, atau diberikan simbol apapun. Centang juga boleh. Lalu dokumen, jenis dokumennya itu misalnya adalah video. Nah, ini diberikan angka 1. Atau misalnya surat tugas, angka 1. Nah, di mana nanti nguploadnya, kami sudah buatkan folder. Setelah ini jangan lupa ini ditandatangani jenengan dan atasan ya, atasan di industri. Kalau yang wirausaha berarti kan tidak punya atasan, maka ditandatangani oleh dosen pembimbing akademiknya. Nah, setelah ini diisi, ngisinya bagaimana? Ngisinya nanti akan dibantu oleh para pembimbing akademik. Jadi sangat mungkin nanti saya juga akan membuat grup WA yang isinya bertiga, hanya saya dengan 2 bimbingan saya, nanti Pak Saifuddin juga buat grup bertiga, Pak Saifuddin dengan bimbingannya. Nah, di situ akan berdiskusi. Misalnya Pak, kita mau memperoleh bukti ini dan seterusnya, itu didiskusikan selama 1 semester ke depan. Nah, sekarang kalau sudah, ini saya stop dulu dan saya akan tunjukkan setiap mahasiswa sudah kami berikan di sini. Saya buatkan folder. Foldernya ini dari nanti sejumlah mata kuliah yang harus diisi akan saya masukkan di formulir yang harus diisi. Terus di sini ada Mas Latifur, Mas Ayub, Mas Kiki, Pak Sirajuddin, semuanya sudah saya buatkan sendiri-sendiri. Jadi nanti jenengan juga akan mengakses ini karena ini semuanya akan saya berikan sebagai editor supaya Pak Sirajuddin bisa melihat pekerjaannya Mas Ahmad Trisno Adi, Mas Ahmad Trisno Adi bisa melihat pekerjaannya Mas Anang Hanif dan seterusnya. Boleh melihat tapi jangan mengubah milik orang lain, jangan pernah mendelete atau memindahkan yang punya orang lain. Download silakan. Nah, berarti pada saat contohnya Mas Kiki itu masuk di sini, cari nama Mas Kiki di sini, buka, lalu formulir yang sudah isi nanti diupload di sini, ya, upload aja diseret begini, lalu kalau bukti kegiatannya, misalnya tadi foto yang di formulir itu nomor 1, maka di sini ditulisi nama filenya itu 1 video atau 1 surat atau apa itu di sini. Nah, nanti akan kita kawal terus di bagian folder ini untuk mengatakan bahwa bukti ini mencukupi atau tidak. Gitu. Nah, sampai di sini nanti link ke drive ini akan saya bagikan. Semuanya bisa mengakses dan contohnya juga saya berikan di sini. Ada folder contoh. Di sini ada contoh formulir yang sudah diisi dan ada contoh bukti kegiatan. Nah, contoh bukti kegiatan yang tadi itu misalnya rekayasa sirkulasi air pendingin. Nih, saya dona. Contohnya begini. Oh, membuat ini. Itu kalau tidak video ya difoto, nanti foto-fotonya itu dilengkapi masukkan ke dalam satu file seperti ini. Kalaupun tidak, nanti setiap foto-foto itu diupload saja di dalam folder itu, dibuatkan folder anakan, itu juga boleh. Foto ini isinya 4 atau 5 atau apa itu boleh. Jenengan boleh untuk membuat folder turunan dari folder yang kita buat. Misalnya di sini ya, contohnya karena kan kita tidak mungkin pada saat bekerja itu kok kemudian mengganggu banyak waktu untuk ngurusi ini. Misalnya sambil daripada hilang di HP itu, jangan kumpulkan saja di sini bukti kegiatan itu, tambahkan new folder, tinggal klik kanan, kemudian folder baru, misalnya foto kegiatan. Nah, di sini akan menjadi folder jenengan, nanti tinggal dibuka, semuanya diupload di situ. Ada sertifikat, ada apa, dan seterusnya, dan kami nanti
dari program studi itu akan banyak men-share untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi melalui webinar-webinar yang terselenggara secara gratis, dan jenengan bisa sambil bekerja, sambil mendengarkan Zoom atau apapun, nanti akan dapat sertifikat kepesertaan, walaupun itu sertifikat nanti bisa dimasukkan di sini. Intinya kami program studi itu ingin melayani panjenengan semua dengan lebih baik, karena ini juga pengalaman pertama bagi para mahasiswa dan juga bagi kami di program studi. Nanti intinya kita bareng-bareng, dan tujuan kita adalah untuk melayani, membantu panjenengan semua supaya nanti di akhir semester itu bisa terkumpul. Nah, di semester 2-nya nanti tinggal tugas akhir. Tugas akhirnya atau skripsinya itu nanti ada beberapa pilihan, dan itu akan saya jelaskan detail pada saat nanti ada update pengetahuan tentang research metodologi dan juga terkait dengan penyiapan proposal tugas akhir. Saya pikir begitu Pak Saifuddin penjelasan singkat dari saya tentang formulir evaluasi diri. Oke, terima kasih Prof. Muji. Sudah panjang lebar dijelaskan. Oke, ini baru jam 9. Kita masih ada waktu kira-kira 30 menit. Sesi berikutnya tanya jawab, langsung saja. Mungkin dari beberapa teman mahasiswa mungkin ada yang pengen lebih detail, pengen lebih paham mengenai apa-apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dekan, Pak Wakil Dekan, oleh saya, kemudian oleh Prof. Muji. Waktu barangkali kalau ada saya persilakan, monggo teman-teman mahasiswa terutama dulu. Pak Saifuddin, itu yang jadwal upgrade pengetahuan itu kan dijadwalkan setiap Jumat, itu malam nggih? Ya, malam jam segini ya, 7:30 ya, itu nggih. Ya. Betul. Karena kan kalau siang kan mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Oh nggih, jadi setiap seminggu, setiap malam Sabtu kita ketemu seperti ini nggih, kecuali di minggu terakhir. Ya, kecuali Jumat minggu terakhir. Dan nanti kan sertifikatnya kan bisa untuk nambah tadi bukti di formulir evaluasi. Oh iya betul. Jadi setiap kegiatan itu ada sertifikat keikutsertaan nggih. Iya. Dan nanti pas mahasiswa mempresentasikan unjuk kerja itu kan mereka akan mendapatkan sertifikat sebagai presenter di sebuah seminar kan Pak. Jadi ada sertifikat sebagai peserta. Terus nanti di terakhir juga ada sertifikat sebagai pemateri atau presenter. Pak Saifuddin dengan Riados, Pak Saifuddin, izin tanya Pak. Iya, monggo saya persilakan Mas. Ya. Oke, untuk harinya Pak, hari Jumat ini warna waktunya malam Pak ya. Jadi untuk saya itu di pekerjaan liburnya hari Sabtu dan Minggu Pak. Nah biasanya hari Jumat itu saya pulang dari, ya bisa jadi dari luar kota gitu ya. Jadi mungkin kalau jam berapa ini tadi 7:30 itu kadang di minggu tertentu itu belum sampai rumah, masih di jalan gitu Pak. Nah itu apakah untuk harinya mungkin bisa digeser gitu kira-kira mungkin. Begitu Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih Mas Riyadus Solihin. Tadi di depan sudah saya sampaikan ya. Jadi yang penting ini nanti harus ada kesepakatan dulu antar mahasiswa dengan pemateri. Kalau saya sih biar enak membagi waktunya, kalau menurut saya kok harinya itu diplotkan tetap. Jadi siapapun nanti kan jauh sebelum hari kan sudah punya planning. Oh, saya setiap hari ini jam segini saya ada agenda Zoom untuk perkuliahan saya. Gitu. Kalau menurut saya kok seperti itu, karena nanti kalau tidak ditetapkan di hari tertentu, nanti biasanya kita sering lupa. Tapi kalau sudah kita uploadkan jauh sebelum hari kan kita sudah bisa mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kasus Riyadus Solihin itu kan tidak setiap Jumat. Mungkin tidak setiap Jumat seperti itu. Dan mungkin kalau seperti ini ya, tadi kan meskipun terlambat, tapi kan masih tetap bisa mengikuti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
nanti setiap kita ada upgrade knowledge yang rencana kita yang akan kita laksanakan, yang akan kita jadwalkan, setiap kali sesi nanti kita juga akan rekam. Jadi nanti ada rekamannya. Kemudian kalau yang tadi ada mahasiswa yang ketinggalan karena terlambat masuk di Zoom, atau mungkin karena dengan terpaksa sekali hari itu memang masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, mungkin nanti bisa mengulang minta rekaman dari Zoom kegiatan webinar atau update knowledge pada saat itu. Mungkin nanti itu, ada YouTube-nya, Pak. Nah, oke, gitu. Itu Mas Riyados mewakili. Oke, Pak. Siap. Baik, Pak. Iya, terima kasih. Yang lain mungkin? Pak Syafruddin mau tanya. Monggo Mas Kenapa saya Latifur. belum ada yang di ini ya, Pak? Dosen pembimbing. Oke, ya nanti saya cek lagi Mas ya. Tapi kemarin sudah beres ya? Sudah beres, Pak. Oke, nanti saya cek lagi di PMB. Alurnya kan di PMB dulu. Kalau PMB sudah beres, nanti baru di BAK. Nanti secepatnya saya ini Mas. Saya klarifikasi dulu ke PMB sama BAK. Secepatnya Mas. Di Pak, siap, matur nuwun. Nggih. Tapi Mas Latifur nanti yang cocok dosen pembimbingnya Pak Muji. Nggih, Pak Muji mboten napa-napa. Nggih. Monggo teman-teman yang lain. Jadi kan seperti konsep yang disampaikan oleh Prof. Muji. Jadi kan sebetulnya kan tidak mahasiswa tapi sudah menjadi partner. Jadi teman-teman mahasiswa ini sebetulnya sudah tidak mahasiswa tapi sudah menjadi partner kita. Dan ini rata-rata kan memang sudah bekerja semua. Dan pengalamannya sudah ada yang 5 tahun bahkan ada yang 10 tahun. Jadi kita hanya mengarahkan untuk mengembangkan. Jadi bukan kita ngajari. Iya, tapi kita hanya mengarahkan kemudian mengembangkan potensi yang sekarang itu sudah dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Atau cukup barangkali teman-teman, nanti kalau ada yang mau minta rekamannya nanti bisa di grup. Atau nanti langsung saya kerjakan setelah rekamannya selesai langsung saya naik. Oke. Itu bagiannya teman-teman mahasiswa cukup. Jangan lupa YouTube-nya Teknik Mesin itu nanti di-subscribe dan dihidupkan loncengnya supaya ketika ada video baru itu masuk ke notifikasi HP. Itu ada Pak Sirajudin, monggo Pak Sirajudin. Iya Pak, permisi Pak, mau nanya saya Pak. Iya, monggo. Pak, kan saya ini kan di SMK Bakti itu Pak, ngajar. Masa yang pembelajaran tadi itu Pak, apa yang kalau misalnya mengajar itu yang mengajarnya itu kah yang di-upload atau ibaratnya yang praktek untuk anak-anak itu Pak? Itu aja saya mau menanyakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Prof. Muji. Pak Sirajudin ngajar di SMK ya Pak ya? Iya Pak. Ngajar di SMK, jurusannya apa? Otomotif Pak. Otomotif. Nah, ya. Kan sangat mungkin kan Bapak nanti setelah tahu nama mata kuliah dan capaian pembelajarannya dan capaian kompetensi industrinya itu kan nanti akan diberikan ke jenengan dan pembimbingnya Pak Bagio Condro nanti. Nah, nanti akan diarahkan oleh Pak Bagio Condro secara teknis seperti apa gitu. Oke, Pak Sirajudin nggih. Oh iya Pak, siap Pak. Oke, nanti Pak Bagio akan membuat grup WA yang bertiga saja, hanya 1 DPA sama 2 mahasiswa. Karena ini kan unik kasusnya ngajar di SMK, kemudian di situ saya yakin juga jenengan juga terlibat dalam pembuatan trainer-trainer untuk praktek dan menjadi instruktur juga kan. Nah, disitulah nanti disitulah berarti kan bisa memberikan rekomendasi teknis kan kalau instruktur itu kepada para siswanya. Nah, itu juga merupakan sebuah capaian yang itu bisa
disetarakan dengan capaian pembelajaran itu. Toh nanti setiap minggu kita juga ada upgrade pengetahuan yang mata kuliahnya itu ciamik banget lah gitu. Ya, nanoteknologi, kemudian renewable energy, sustainable engineering dan seterusnya itu tidak akan diperoleh di prodi teknik mesin selain di Unima ini, karena memang kita sudah menggunakan kurikulum yang advance. Kita memperhatikan juga kurikulum di Turki, di Malaysia, di luar negeri gitu. Gitu nggih Pak Sirajuddin nggih. Oh, siap Pak. Terima kasih Ya, Pak. nanti Pak Bagio akan membuat grup WA sendiri, saya juga akan buat grup WA sendiri dengan DPA saya. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Monggo, yang lain. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya Pak, untuk jadwal mata kuliah ini kan jadwal hariannya kan beda-beda. Apakah di masing-masing mata kuliah itu kita diberikan formulir untuk melengkapi capaian kinerja kita Pak? Betul Pak Ayub, jadi nanti satu mata kuliah itu satu formulir nggih. Oh, nggih ya Pak. Jadi satu mata kelas satu formulir yang harus diisi, hanya mendeskripsikan diri saja kok. Misalnya ada mata kuliah AIK 4 itu kan Al-Islam dan Kemuadaban 4, itu ya diceritakan bahwa setiap hari saya ibadahnya bagaimana, hubungan dengan persaudaraan bagaimana, ya dan seterusnya, rajin ikut pengajian dan seterusnya. Dan nanti setiap Jumat pagi jam 8 di kampus kita itu ada pengajian. Nah, itu nanti akan kami berikan linknya ke jenengan, dan nanti akan kita berikan keikutsertaan di situ lewat Zoom kok itu. Nanti menyimak sambil kerja, sambil nyetir tidak masalah itu Pak. Jadi intinya kan ikut terlibat dalam kegiatan kampus, dalam pengembangan dakwah dan seterusnya. Itu setiap Jumat pagi jam 8 itu kami ada kegiatan pengajian. Nah, itu nanti jenengan bisa share screen, saya buatkan nanti formulir untuk mengunggahnya di situ. Nanti di share aja kan ada YouTube live-nya, terus ada tulisan nyimak. Nah, itu pas nyimaknya itu di screenshot kirimkan, itu sudah berarti jenengan sudah di dalamnya. Kami juga tidak akan ngecek apakah mahasiswa itu mengikuti dari jam 8, 9 pun nggak akan ngecek sepanjang durasi itu. Kita saling percaya saja, dan saya yakin karena peserta mahasiswa ini sudah dewasa lah, wis wong tua kabeh begini ya. Saya yakin ini semuanya akan berjalan dengan lancar. Nggak ada lagi kayak misalnya mahasiswa reguler yang tidak datang tapi nitip absen, dan itu saya yakin jenengan nggak akan melakukan itu. Kita pasti akan dengan kesadaran sendiri, ini pembelajaran orang dewasa. Oke, Pak. Ini untuk masalah pengajian Pak, kan kami di PDAM Kukar ini kan memang dari program dari Pemda kan memang mengadakan untuk setiap Jumat itu ada pengajian. Silakan. Nah, jadi memang itu masih fokusnya di kantor pusat. Boleh. Untuk di wilayah saya kan masih di cabang. Ya. Nah, itu sudah mulai mau dijalankan. Ya, cuma belum terrealisasi sih, Pak. Oke, nanti ada formulir juga yang akan menilai jenengan untuk mata kuliah tertentu. Itu nanti yang nilai bukan kami, tetapi lingkungan kerja jenengan. Ada atasan, ada rekan kerja, ada bawahan, ada saudara, ada tetangga yang akan kami berikan formulir online. Tanggapan mereka terhadap sikap dan perilaku kita di masyarakat itu seperti apa. Kalau misalnya tetangga, rekan kerja, bawahan, atasan kok menilai jenengan baik, ya nilai tinggal kita konversikan itu aja. Oke, siap Pak. Oke. Yang lain, monggo kalau masih ada, ini masih ada waktu. Kita nanti maksimal sampai jam 9:30. Izin bertanya, Pak Muji. Monggo, saya Rifki, Pak. Monggo. Berkaitan dengan masalah yang disampaikan terkait sertifikat atau training yang diadakan di luar dari perkuliahan, itu kan kebetulan di tempat kerja saya setiap 1 minggu selalu ada upgrade training, entah itu dari bisa dibilang dari new product atau penanganan problem dan lain sebagainya. Dalam 1 minggu sekali itu kan ada internal training, Pak. Ya. Berarti secara tidak langsung kalau memang nanti saya bisa sharing ke teman-teman atau sharing ke
Pak Muji atau Pak Saifuddin dan rekan-rekan lainnya. Terus beberapa bukti yang saya kirimkan seperti ada sertifikat, kalau memang ada, ataupun ada video ketika posisi training, dan beberapa materi yang kita share itu juga bisa menambah ibaratnya self evaluasi yang disampaikan sama Pak Muji tadi ya Pak ya. Bisa kan ngeklaim dulu, setelah ngeklaim baru bukti. Oh ya. Jadi jangan sampaikan aja bahwa saya setiap Sabtu juga mengikuti internal training untuk new product atau new technology dan sebagainya. Buktinya ini gitu. Ya. Nanti kalau misalnya ini kurang yakin ya kita akan undang Pak Windarto untuk benar nggak ini mau melakukan ini. Kalau Pak Windarto iya saya bertanggung jawab, tanda tangan ya selesai gitu aja. Ya, siap. Oke. Tapi kalau Pak Windarto bilang enggak itu nggak pernah masuk ya berarti kan buktinya nggak valid ketika ketika dikonfirmasi ke atasan nggak ada kan berarti nggak valid. Nah, konsep rekognisi kan itu di mana-mana seperti itu. Oke. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Monggo. Yang lain, teman-teman yang lain, atau barangkali bapak-bapak dosen ini ada komplit ini ada Pak Suroto, Pak Bagio, Pak Budi. Pak Ilham Habibie juga ada komplit. Cukup ya? Ya, cukup Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Tiba di puncak acara, mudah-mudahan acara Zoom pada malam hari ini bisa membawa berkah untuk kemajuan kita bersama. Baik bagi mahasiswa baru, juga bagi dosen, terutama juga untuk institusi kita, Fakultas Teknik dan Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya selaku pembawa acara pada kesempatan Zoom malam ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mengantarkan acara ini ada beberapa hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Saifuddin, saya menambahkan sedikit setengah menit. Jadi para mahasiswa sekalian, tadi kan saya menyampaikan Pak Muji kok yang menilai kok bisa atasan, bisa bawahan, bisa tetangga, bisa apa, itu dasarnya apa gitu kan. Kalau orang ya yang memberikan nilai kan dosen itu. Nah itu dulu. Nah ini saya akan tunjukkan kepada para mahasiswa sekalian, kita sudah ada aturan tentang Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar penilaian hasil pembelajaran. Jadi pelaksanaan penilaian pembelajaran itu dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen. Dosen pengampu atau dosen pengampu mengikut sertakan mahasiswa. Jadi nanti juga pada saat di bagian akhir kita presentasi unjuk kerja itu nanti teman-teman juga bisa menilai temannya sendiri gitu. Lalu yang C, dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan. Dalam hal ini kan berarti kalau jenengan berada di industri, ya berarti rekan-rekan di industri, atasan, bawahan itu memiliki kewenangan untuk kita ikut sertakan dalam proses penilaian. Jadi kalau tadi, wah, masa sih kok yang menilai teman, yang menilai masyarakat, yang menilai atasan bawahan, itu ada diatur, sudah diatur dalam Permendikbud. Jadi tenang saja, semuanya akan jalan dan berkesesuaian dengan Permendikbud ini. Gitu Pak Saifuddin, tambahannya ini aja. Terima kasih banyak Prof. Cukup nggih? Cukup, monggo. Terima kasih. Ini terakhir untuk Bapak-Bapak dosen, jangan live dulu ya. Siap. Kita nanti ada acara ramah-tamah sebentar. Terima kasih buat mahasiswa-mahasiswa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi